Pernah kepikiran nggak apa sih bedanya bencana sama malapetaka? Kadang-kadang jawabannya sesimpel ini, pengetahuan. Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang luar biasa dari Lombok yang nunjukin gimana informasi yang tepat di waktu yang tepat itu benar-benar bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Nah, buat masyarakat di Lombok, pertanyaan tadi itu bukan sekedar teori loh. Buat mereka, ini kenyataan pahit yang mereka alami langsung. Kisah mereka nunjukin betapa drastisnya perbedaan hasil ketika sebuah komunitas itu dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Coba deh bayangin, daerah tempat tinggal kita diguncang gempa bumi yang dahsyat banget. Terus, bahkan sebelum kita sempat pulih sepenuhnya, datang lagi gempa susulan yang gak kalah dahsyat. Nah, inilah yang terjadi di Lombok. Dan dua peristiwa ini menceritakan dua kisah yang sangat-sangat berbeda. Oke, supaya kita benar-benar paham seberapa besar dampak pengetahuan, kita harus mundur dulu ke awal. Yuk, kita lihat gimana sih kondisi masyarakat di Lombok Timur sebelum bencana yang pertama itu datang? Eits, jangan salah sangka dulu ya. Masyarakat Lombok ini bukannya nggak berdaya sama sekali. Mereka itu punya kearifan lokal yang udah teruji dari generasi ke generasi buat ngadepin ancaman yang mereka kenal, kayak letusan gunung berapi atau banjir bandang. Mereka bahkan punya sistem peringatan dini pakai kentongan dan lumbung pangan bersama. Keren kan? Tapi, di balik semua kesiapan itu, ada satu titik buta yang fatal banget. Satu ancaman yang nggak pernah benar-benar mereka antisipasi, yaitu kekuatan bumi yang bergetar hebat tepat di bawah kaki mereka. Dan bener aja, pertengahan 2018, titik buta itu terekspos dengan cara yang paling kejam. Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter. Ini kekuatan alam yang luar biasa dahsyat, yang benar-benar menguji batas ketahanan mereka. Dan hasilnya, wah bikin merinding. Data nunjukin pas gempa terjadi, cuma segelintir orang, cuma sekitar 10% yang ngelakuin prosedur penyelamatan diri yang benar. Berlindung, lindungi kepala, bertahan. Sebagian besar lainnya panik, lari, dan ngelakuin hal-hal yang justru membahayakan diri mereka sendiri. Inilah harga yang harus dibayar dari sebuah kesenjangan pengetahuan. Kekacauan itu nggak berhenti pas guncangannya reda. Bayangin kebingungannya. Kurang dari separuh warga yang tahu harus kemana atau di mana titik kumpul yang aman. Ini bukan cuma soal kurangnya rencana. Ini adalah resep jitu buat tragedi yang lebih besar lagi. Tapi, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Dari puing-puing dan duka, muncullah sebuah tekad yang kuat. Komunitas ini dibantu oleh para ahli, mutusin buat ngubah pengalaman pahit ini jadi pelajaran berharga yang bisa nyelamatin mereka di masa depan. Proses ini ada namanya loh, manajemen pengetahuan. Tenang, istilahnya emang keren, tapi intinya simpel banget. Ini pada dasarnya adalah tentang gimana sebuah komunitas secara sengaja nyiptain, nyebarin, dan gunain informasi buat bikin diri mereka jadi lebih aman. Terus gimana caranya? Nah, mereka pakai pendekatan dari dua arah. Di satu sisi, pengetahuan datang dari luar, dari para ahli, LSM, dan pemerintah. Tapi yang nggak kalah penting, pengetahuan juga disebarin secara organik di dalam komunitas itu sendiri. Dari tetangga ke tetangga, ini namanya membangun ketahanan dari akar rumput. Dan ini bukan cuma wacana loh, mereka benar-benar turun tangan. Mereka ngadain pertemuan warga, latihan simulasi gempa biar tindakannya jadi refleks. Mereka metain area-area mana aja yang berisiko dan bikin jalur evakuasi yang jelas. Istilahnya mereka ini lagi ngebangun otot kesiapsiagaan. Jadi semua usaha ini ada hasilnya nggak? Jelas ada. Lihat aja angka ini. Dari sampel yang sama, jumlah warga yang paham soal kesiapsiagaan itu melonjak drastis. Dari yang tadinya cuma 5 orang, jadi 108 orang. Ini bukan lagi peningkatan biasa. Ini adalah sebuah transformasi total. Dan kemudian, takdir seolah-olah ngasih ujian akhir. Awal 2019, bumi kembali berguncang dengan hebat. Inilah momen penentuannya. Apakah semua pelatihan dan perencanaan itu bakal ada gunanya pas nyawa benar-benar dipertaruhkan? Dan buktinya, luar biasa jelas. Coba perhatiin grafik ini. Persentase orang yang melakukan tindakan perlindungan yang benar selama gempa itu melonjak dari cuma 39% di gempa pertama, jadi hampir 68% di gempa kedua. Pengetahuan itu benar-benar udah jadi refleks penyelamat jiwa. Dan peningkatannya nggak berhenti di situ. Hal yang sama juga kelihatan dari apa yang mereka lakuin setelah gempa berhenti. Jumlah orang yang langsung bergerak ke zona aman yang udah ditentuin naik dari 49% jadi lebih dari 66%. Nah, ini bedanya antara kepanikan massal sama respons yang terkoordinasi. Jadi, apa sih rahasianya?
Para peneliti percaya kuncinya ada di gabungan dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan teori, hal-hal yang mereka pelajari di pelatihan. Kedua, pengetahuan praktek, pelajaran pahit yang tertanam di benak mereka dari gempa pertama. Nah, pas keduanya digabungin, hasilnya jadi sekuat ini. Kisah dari Lombok ini lebih dari sekedar cerita tentang satu desa di Indonesia. Ini adalah pelajaran universal tentang ketangguhan manusia dan kekuatan pengetahuan yang bisa mengubah segalanya. Jadi, apa yang bisa kita semua petik dari sini? Ada kutipan bagus dari penelitiannya yang nyimpulin semuanya dengan pas banget. Intinya gini, ini bukan cuma soal apa yang kita ajarin, tapi juga gimana cara kita ngajarinnya. Program kesiapsiagaan yang dirancang dengan baik, yang menarik dan melibatkan warga, itulah kuncinya buat benar-benar memotivasi orang untuk bertindak. Oke, jadi kalau kita harus ingat 3 hal penting dari cerita Lombok ini dia poinnya. Pertama, pengetahuan itu adalah alat bertahan hidup kita yang paling kuat. Kedua, pengetahuan bisa mengubah korban yang pasif jadi pahlawan aktif buat keselamatan mereka sendiri. Dan ketiga, ketangguhan sejati itu lahir ketika para ahli dan masyarakat bisa kerja bareng. Sebagai penutup, aku mau ngajak kalian mikir sejenak. Di lingkungan kalian sendiri, di komunitas tempat kalian tinggal, pengetahuan penting apa sih yang sebenarnya perlu kita sebarin? Pengetahuan apa yang kalau kita bagikan hari ini bisa jadi pembeda antara hidup dan mati di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.